itu masa-masa golden age ya, masa-masa emas yang orang tua harus perhatian. Di saat itu anak-anak memang harus dalam tanda petik dididik. Kalau istilah anak sekarang parenting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Sohib Muda Tajid Pendidikan Institut ya, dimanapun berada. Kali ini berjumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Pendidikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ya membedah teori-teori pendidikan, karena ini menjadi fondasi dasar pelaksanaan ya, implementasi pembelajaran. Nah, ini banyak tokoh-tokoh ya, dari tokoh humanistik, kognitif, behavioristik, banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan yang menyampaikan teori-teori tentang pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini saya bersama Mas Jaki ya. Alhamdulillah sehat Mas ya. Sehat selalu. Kita akan membedah pemikiran salah satu tokoh kognitif ini ya, perkembangan kognitif ya. Ada Piaget ya. Nah, Piaget ya. Kalau ejaan Indonesianya Jean Piaget. Tapi biasa kalau ada ejaan Prancis juga. Tapi kita di sini Piaget aja ya, biar lebih ya bukannya ke barat-barat, tapi ya ada hal yang menarik ya dari pemikiran Piaget ini yang akan kita kupas tuntas bersama Mas Jaki ini. Baik Mas Jaki ya. Sebelumnya mungkin biar Sohib Muda bisa memahami latar belakang siapa sih sebenarnya Piaget ini, kok bisa sampai dia tertarik ya meneliti pendidikan, bahkan sampai memunculkan teori konstruktivis pengetahuan ya, seperti itu. Gimana? Monggo Mas. Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih sudah diberi waktu untuk berdiskusi bersama. Kita pembicaranya sekarang fokus di pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan yang berjalan selama ini itu tentu saja melandaskan pada kurikulum. Ya betul. Di dalam kurikulum itu ternyata ada yang namanya pendekatan, pembelajaran, ada model pembelajaran, lebih dalam lagi ada metode, ada teknik dan strategi, taktik dan strategi. Nah, semua itu melandaskan pada teori belajar. Jadi inti dari pendidikan itu di dalamnya ada teori belajar di situ. Di dalamnya ada filsafat pendidikan. Tapi yang mendasari itu tentu saja yang paling utama teori belajar. Teori belajar itu yang kita kenal di Indonesia ya. Itu ada teori kognitif, ada teori behaviorism, ada teori humanism, sama yang terakhir ada yang namanya cybernetik, tapi itu jarang dipakai. Kalau behaviorism itu kayak ceritanya ini Pavlov tuh, tapi itu ya kita kalau gampangnya seperti pesantren itu, seperti barak militer. Jadi orang itu dibiasakan dengan kebiasaan. Kemudian ada teori humanis, itu teorinya David Cope. Kemudian ada kognitif, ada cybernetik. Nah, kita bicara teori kognitif karena kurikulum Indonesia semuanya hampir memakai teori kognitif. Nah, tokoh dari teori kognitif banyak. Ada Vygotsky, ada Piaget, ada Brunner dan macam-macam. Kita bahas satu dulu. Piaget. Siapa itu Piaget? Piaget itu tokoh utama dalam teori kognitif atau konstruktivistik. Beliau itu awalnya sukanya di bidang biologi. Sudah suka menulis pada usia 11 tahun, menulis tentang
biologi ya, burung gereja albino dikeluarkan tahun 1907. Jadi beliau itu kelahiran 1896, meninggal 1980, cukup lama ya. Oh iya, usianya panjang. Panjang ya. Dan bukunya banyak sekali, lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Kemudian dia basisnya yaitu psikologi. Jadi beliau itu aslinya suka biologi tapi kuliahnya psikolog. Kemudian dia memakai bahasanya bahasa Swiss ya, daerah Swiss sana itu mungkin Perancis, malah bukan bahasa Inggris ya. Kemudian belajar di sekolah, mengajar di sekolah Alfred Binet, kemudian ke Swiss sebagai direktur Institut Rousseau di Jenewa, kemudian jadi profesor psikolog di Jenewa tahun 1929 sampai 1980 sampai meninggalnya ya. Iya. Menyusun teori perkembangan kognitif dalam beberapa tahap. Nah, beliau itu awalnya menyusun teori itu ketika beliau mengajar di sekolahnya Alfred Binet. Di situ dia memperhatikan anak kecil itu memberi jawaban yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, jawaban yang berbeda itu artinya apa? Jawaban si anak itu selalu salah karena anak itu menjawab sesuai dengan lingkup pemikirannya. Jadi berbeda dilihat di situ tuh. Dari itu maka lahirlah teori belajar kognitif itu. Kemudian dia itu meneliti anaknya sendiri, Mas. Si Lucien, Laurent, and Jacqueline. Dia itu diteliti sendiri. Ketika berusia antara 0 sampai 2 tahun dia meneliti anaknya perkembangannya. Makanya penelitiannya bersifat eksperimental, naturalistik. Jadi memang teori yang mendasari pendidik belajar itu sebenarnya malah teori psikologi. Jadi sebenarnya antara psikologi dan pendidikan itu ada berhubungan erat berhubungan erat. Karena yang dibicarakan manusia kan, yang dibilang kognitif. Maka masuk ke ranah psikologi. Jadi beliau itu profesor psikologi, basicnya begitu ya. Jadi pengetahuan psikologi, kemudian dari pengalaman dia yang sangat panjang di dunia pendidikan ya, meneliti riset tentang anak-anak sehingga muncul tahapan dalam perkembangan yang menurut Piaget ini ya. Nah, baik, saya mudah akan kita perdalam lagi tentang tahapan-tahapan menurut Piaget ini ya. Itu ada kalau nggak salah itu dibagi 4 tahap ya. Ada 4 tahap ya. Jadi mengusulkan bahwa anak itu ada melalui 4 tahapan. Yang pertama itu tahap sensori motor. Sensori motor itu didefinisikan oleh dia tuh usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kira-kira itu ciri-cirinya apa? Tahapan ini deskripsinya seperti apa, Mas Zaki? Kalau boleh diuraikan. Jadi pendidikan itu harus menselaraskan diri dengan tahapan psikologis anak. Jadi anak-anak itu, manusia itu berkembang kognisinya itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama tahap sensori. Anak tahap sensori itu usia 0 sampai 2 tahun. Itu masa-masa golden age ya, masa-masa emas yang orang tua harus perhatian. Di saat itu anak-anak memang harus dalam tanda petik dididik. Kalau istilah anak sekarang parenting ya, maka ada model-model parenting. Ada yang namanya Montessori, ada yang namanya macam-macam lah. Yang paling terkenal Montessori itu memang pada tahapan sensori itu anak-anak itu belajar itu melalui indera, lewat lidah, kulit, tangan, mata. Emang itu kunci masuknya pengetahuan untuk anak-anak semua dari indera.
mulai dari gerakan, mulai dari meraba. Makanya anak-anak kecil itu dibiasakan untuk meraba berbagai tekstur ya. Ada yang halus, ada kasar, ya. harus dibiasakan itu. Itu input pertama masukan anak-anak gitu loh. Nah, PAC meneliti itu loh. Jadi anak-anak belajar indra dengan cara mengamati, menggoyang-goyang, melihat, menggoyang, melempar, masukkan benda. Makanya ada yang main stacking itu, ada yang main yang pegang-pegang, ada yang kalau memakai alirannya Roseo itu alam. Anak diletakkan di alam, dibebaskan. Dia mau naik, dia mau berguling-guling, mau merangkak macam-macam, dibiarkan. Syaratnya biar peka gitu. Karena setelah mereka belajar oleh indra, maka berkembang. Mereka sudah mengenal kan, maunya objek, maunya mainan boneka. Ketika udah mengenal, maka ketika mainannya diambil, diletakkan di sana, anak itu mengejar. Nah, itu berarti mulai mengenal konsep objek permanen. Hanya anak punya mobil-mobilan, diambil, diletakkannya, dikejar. Mulai seperti itu. Kemudian mereka suka yang namanya pengulangan sirkuler. Dilempar-lempar, diambil, dilempar, diambil, dilempar. Itu anak kecil memang harus dibiasakan mulai itu agar otak kognitifnya mulai berkembang gitu. Kemudian meniru itu tertawa, menangis, kemudian awalnya agak ada yang begitu karena itu kan itu belajar. Nah, itu tahap sensori itu intinya anak itu belajar dari sensor motorik aja. Dari itu dulu. Gitu, jadi tahapan-tahapan sensori motor usia 0 sama 2 menurut PZ tadi sudah digambarkan oleh Mas Jaki Sohib Muda. Dan sekarang udah dikapitalisasi itu. Oh, muncul pendidikan ini ya. Yang penitipan. Penitipan plus gitu. Penitipan plus untuk menstimulus. Karena itu kesibukan orang tua. Banyak kan orang tua yang berkarya itu. Iya, itu sebenarnya sebenarnya kewajiban orang tua yang didelegasikan karena kesibukan. Oke, baik ya. Baik, berikutnya Sohib Muda, tahap yang kedua setelah sensor motorik sensor motor itu ada praoperasional. Praoperasional itu kalau menurut PAC ini usia 2 sampai 6 lah sebenarnya. Nah, kira-kira di usia ini tahapan ini seperti apa gambaran yang diperoleh PAC, Mas? Usia 2 sampai 6 itu. Itu usia 2 tahun itu berarti kan anak sudah mulai disapai. Kalau tadi kan masih ada ketergantungan dengan ibunya, karena selalu mencari ibunya, mencari ASI gitu. Emang sekarang diwajibkan, dianjurkan untuk melakukan ASI eksklusif. Setelah dia ASI-nya lepas, mereka berkembang berbeda. Jadi mulai usia 2 tahun mulai dilepas sampai usia 6 tahun kira-kira menjelang masuk SD. Masuk SD. Sekarang anak-anak masuk SD kan 6 tahun 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Nah, itu anak-anak mulai berpikir simbol. Berpikir simbol. Berpikir Simbol itu contoh role playing dengan boneka. Bermain pedang-pedangan, bermain tembak-tembakan, mobil-mobilan, terus memakai kostum-kostum gitu. Jadi mereka mulai belajar simbol, matahari, bunga. Kalau bunga itu mewakili keindahan, kalau mendung mewakili kesedihan. Simbol gitu. Simbol. Jadi belajar simbol. Mereka mulai memahami ekspresi. Ekspresinya simbol. Kalau kita di WhatsApp kan ada emot. Emot itu kan simbol. Menangis, tertawa. Belajar simbol Simbol. Kemudian ada lagi?
bahasanya mulai berkembang. Kemampuan bahasa ya Sohib Huda Ya. sudah mulai berkembang gitu ya. Makanya sudah bisa komunikasi sudah bisa Sudah. nyambung ya di tahap yang kedua ini menurut Iya. Piasi ini. Kalau yang normal sudah, sih mulai paham. Kalau ayahnya gini nangis, marah, ayahnya tersenyum, Iya. hanya senyum gitu. Baik. Kemudian timbul egosentris, timbul Iya. keakuan, Ya. kemudian belum memahami volume massa atau macam-macam, semuanya dianggap sama. Dia belum bisa membedakan ini barang lebih besar, lebih kecil, sangat kecil, ini berbahaya apa enggak. Makanya kan barang-barang yang kecil tidak boleh didekatkan anak-anak karena Bisa kecenderungan dimakan. Oh, iya. Gitu. Intuitifnya itu memahami dunia dengan intuisi. Intuisi itu pakai perasaan gitu. Ya. Kemudian hanya cenderung suka pada aspek-aspek tertentu saja. Itu ya ciri-ciri tahapan yang kedua ya, pra operasional ya. Jadi ini bisa menjadi pedoman ya bagi orang tua ya dalam mendidik, apalagi memiliki anak yang usia 2 sampai 6. Kalau menurut Piasi ini di tahap pra operasional. Ini perlu kita cermati ya. Ya, makanya ada sekolah-sekolah itu kan ada dulu kita kan mengenai hanya TK-A, TK-B. Ya, sekarang sebelum TK itu sudah TK ada playgroup aja dibagi 2. Iya. Playgroup A, playgroup B, TK-A, TK-B. Ini untuk mewadahi tahap operasional itu ya. Iya. Ada anak-anak yang ketika di masa sensori motoriknya kurang optimal, kemudian dia dimasukkan ke playgroup A. Di situ mulai sarafnya mulai dilatih. Itu seperti anak saya sendiri. Dulu ketika usia 0 sampai 2 tahun dia agak kemampuan bicaranya agak telat, tapi bukan speech delay. Kemudian saya sekolahkan gitu di playgroup A. Itu hanya di belajarnya meremas-remas, kemudian di alam lah. Perkembangannya bagus itu. Jadi memang sekolah itu kalau untuk yang TK sama playgroup itu memang tidak boleh mengajarkan sifatnya kognitif itu. Tetapi karena kelas 1 SD anak-anak harus bisa langsung menulis, maka tidak mau diajarkan. Makanya yang menjadi khusus di publik itu. Karena itu sebenarnya anak kecil di bawah 6 tahun tidak boleh diajarkan calistung, baca tulis itu. Tapi karena kebutuhan, kalau sudah masuk SD harus bisa nulis, maka diajarkan. Karena ini hukum supply and demand aja, karena ada demand maka ada supply gitu. Itu memang jadi diskursusnya di situ antara pendidikan PA PAUD dengan pendidikan sekolah dasar itu bridgingnya memang agak sulit ya. Bridging yang lembut itu yang gimana kan sulit gitu. Oke. Itu kita lanjut Sohib Huda, yaitu intinya di tahapan yang kedua usia 2 sampai 6 ya, ada ciri-cirinya sehingga itu harus kita cermati betul. Nah, sekarang gini, tahap yang ketiga Mas. Tahap yang ketiga itu menurut Piasi ada tahap operasional konkret ya. Itu di antara 6 sampai 12 tahun, berarti usia SD sampai SMP dia. Gambar SD kelas 6 ya, itu masih SD 12 tahun ya. Operasional konkret itu 12 tahun ya, 6 sampai 12. Mau SMP. Oh iya, mau SMP kelas 1 awal ya. Ya SD lah. Iya. 1 sampai 6 gitu. Iya. Oke. Itu ciri-cirinya apa, Mas? Tahap perkembangan kognitif di SD. Tahap ini. Ini kelihatan sekali ya. Pendidikan kurikulum Indonesia kayaknya emang mengacu ke di sini ya. Ada TK, SD kan ya 6-7 tahun gitu. Iya. Anaknya
kalau 6 tahun ke atas itu logikanya udah konkret, Sudah konkret. udah tahu bahwa apa konkret. Oh ini benda A, ini air, ini batu, ini udah tahu. Udah ada, bukan simbol. Kalau anak kecil-kecil tadi kan belum Simbol ya. belum masih simbol. Jadi kalau anak kecil bayi eh, ini api dek, ini air katakanlah gitu. Jangan pegang api panas. Ini nggak apa-apa. Kalau anak di bawah 6 tahun mungkin bisa aja megang api gitu. Kayak ceritanya Nabi Musa itu kan. Iya, Yang apa memegang api gitu. Ya. Tapi kalau usia SD udah bisa diberitahu ini api, ini air, jangan dipegang. Ya. Jadi ya sudah bisa memahami. Iya, ya. Jadi memahami terus itu logisnya udah jalan, tapi abstraknya belum. Jadi masih berpikir logis, tapi masih yang konkret, belum abstrak. Kemudian sudah bisa membedakan bentuk cair, gas, Padat. padat, udah tahu. Ya. Anak SD harus bisa membedakan itu. Kalau belum, itu ada masalah itu. Kemudian sudah tahu klasifikasi man. Klasifikasi membedakan mana ini benda berbahaya, ini benda aman, ini barang beracun, ini barang ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat, udah bisa bedakan. Kemudian udah tahu oh ini besar sekali, oh ini kecil, jadi sudah bisa membedakan dimensi itu udah paham. Oh bendanya banyak, kuantitatif sudah ini banyak, oh sedikit gitu udah bisa. Kemudian sudah tahu penalaran apa sebab akibat sudah tahu, kausalitas sudah paham. Ya. Ini api, kalau aku pegang panas tangannya terluka. Kalau anak kecil belum, Iya. udah berkembang seperti itu. Tapi keterbatasannya apa? Belum bisa berpikir abstrak, belum bisa. Wah ini membayangkan, coba bayangkan anak-anak kamu naik Apollo naik ke luar angkasa, sulit ya. Jadi kalau membaca ini terlihatnya kalau membaca. Iya. Konkret ya, pasang konkret ya, berarti ya. Iya. Yang Gimana? abstrak masih terbatas lah kemampuan abstraknya, sehingga makanya kalau di pembelajaran usia SD itu menghadirkan barang-barang konkret sebagai media itu penting Iya. juga itu kan, Iya. untuk mendukung perkembangan Termasuk ini kognitif anak. melatih literasi. Untuk anak SD itu berbeda dengan anak yang lebih besar. Iya. Kalau anak SD itu melatihnya literasi bukan dengan buku yang bacaannya yang banyak. tebel enggak, Iya. tapi dengan bacaan yang ada gambarnya. Ya. Komik gitu. Jadi anak SD kalau disuruh langsung baca buku yang itu nggak Iya. mau, tapi kalau baca komik masih mau. Makanya kalau bapak ibu yang ingin melatih anaknya untuk literasi, kenalkan dulu Yang dengan ada gambarnya. Ya. karena mereka baru logis tapi belum abstrak. Ya. Kalau membaca Harry Potter kan abstrak tuh, iya kan. Betul. Tapi kalau membaca komik Batman Ya. lebih. Mungkin anak tertentu saja ya, mungkin juga sedikit yang bisa membaca buku banyak itu tertentu saja. Itu namanya anak superior. Oke, itu Ya, yang monggo. tahapan yang Iya. ketiga, tahap operasional konkret, berada di usia SD ya. Jadi pemikiran konkret, sudah bisa mengenal tadi yang sudah dijelaskan. Yang terakhir itu ada tahapan operasional formal ya, usia 12 tahun ke atas, jadi SMP ke atas, SMP, ya. SMA seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa, deskripsi Ya. untuk menurut Viasi ini temuannya? Tadi kan urut ya, dari kecil itu baru pakai apa? Indra, kemudian simbol, kemudian konkret, Nah, lihat benda nyata. Masuk SMP Nah, itu mulai bisa abstrak, ya. bisa menghayal, Ya, imajinasi. imajinasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan imajinasi anak? Salah satunya literasi, Pak. Banyak diajak membaca, Iya. literasi, banyak diajak main-main, pengalaman, dan nanti biar kalau udah besar dia udah bisa bayangin. Baca buku-buku yang berat-berat sudah bisa bayangin. Oh ini kayak aku ketika pergi di suatu tempat gitu. Oh ini kayak di komik yang itu kayak begitu. Dia sudah bisa berpikir abstrak. Mereka bisa berpikir abstrak itu bukan kosong, Pak, tapi harus ada masukan dulu. Iya, iya.
Jadi ketika membayangkan namanya membaca novel tentang buku cerita lah, cerpen tentang naik kapal gitu. Dia pernah membaca tentang gambar kapal gitu. Ya. Itu seperti itu. Operasional formal tuh ya, cirinya memang usia 12 tahun ke atas. Udah abstrak, logis sekali, sudah tahu, sudah bisa melakukan simulasi. Ini kalau A hasilnya B, tapi kalau tidak B mungkin bisa C, bisa seperti itu. Bisa diajak diskusi dan berdebat. Sudah bisa. Sudah bisa hipotetik, sudah bisa nanti kira-kira jadinya seperti ini gitu. Oke. Gitu. Ya, itu ya di tahapan terakhir tuh ya. Iya. Nah, sekarang yang nggak kalah penting tadi kita sudah membahas ya tahapan-tahapan menurut Piaget ya. Ada 4 tahapan yang dialami kognisi anak-anak ya. Nah, sekarang gini, yang terpenting satu poin Mas Jadi dari teori Piaget ini kan sekarang bagaimana implementasinya teori ini dalam pembelajaran ya. Lihat dari berbagai aspek ya, misalkan dari kalau tadi kan tidak tahu perkembangannya, misalkan dari aspek kurikulum, dari aspek cara guru mengajar metode, dari aspek model kelas, itu pasti nanti ada dampaknya ya untuk mengimplementasikan teori Piaget ini. Mas Jaki bisa menggambarkan nggak implementasinya teori ini di dalam kehidupan sekolah, terutama di kelas ya, pembelajaran seperti apa aspek-aspek yang tadi ya, metode, kurikulum, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Guru itu seharusnya bisa memahami ini teori ini, karena sebenarnya kurikulum Indonesia itu memakai tahapan-tahapannya ini ya, kognisi ya. Jadi kalau mengajar itu melihat siswanya, itu sebenarnya gurunya harus langsung nyantel gitu. Oh, anak guru SMP katakanlah. Oh, anak ini sudah ada levelnya. Oh, anak ini udah ada, belum pada levelnya, masih di bawah, masih belum. Oh, anak ini sudah terlalu tinggi. Itu masalahnya biasanya bukan karena anaknya bodoh. Satu karena stimulus, dua karena diferensiasi cara belajar. Oh, anak ini kenapa kok belum sampai level ini? Karena anak ini kurang stimulus. Maka guru memberi stimulus ya khusus kepada anak tertentu. Itulah perlunya memahami teori belajar itu. Jadi guru tahu, oh anak ini kok belum belum masuk ke level teori yang konkret, yang abstrak gitu. Oh berarti anak ini perlu masalahnya? Oh kurang stimulus. Kalau enggak, oh stimulusnya kurang pas, kurang yang ini. Karena anak itu kan punya 9 kecerdasan tadi. Iya. Ada logis, matematis, ada musik. Ada loh anak yang harus pakainya musik. Nah, repotnya gini, kadang di sekolah itu diseragamkan. Anak-anak itu pokoknya yang penting rasional, logis, matematis. Sedangkan anak-anak yang berjiwa seni itu kasihan kadang. Mereka itu sekolahnya kadang nilainya jeblok, hancur, bukan karena dia bodoh, tapi karena memang stimulusnya kurang pas gitu. Karena kecerdasan yang dia miliki itu ternyata musik gitu. Jadi kalau diajari musik nyantai, suruh gambar bisa. Tapi begitu memahami logis sulit. Matematika itu nggak semua orang gitu. Makanya kalau matematika itu kalau yang jago itu gampang banget. Kalau nggak bisa buat diulang berkali-kali tidak bisa, karena memang jenis kecerdasannya beda. Beda yang bahasa Inggris, kalau yang bahasa diajari sedikit bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa benar. Yang istimewa itu punya kecerdasan di atas rata-rata semua. Fungsinya di situ Pak. Fungsinya untuk mapping anak, kemudian agar memberi layanan kepada layanan individual yang berdiferensiasi Makanya sekarang kan isu pembelajaran diferensiasi di kurikulum sekarang kan ditunjukkan tuh, dalam satu kelas itu bisa guru harus siap berbagai macam metode. Ketika satu ini nggak pas ya bisa berubah cepat dan atau memberikan metode layanan yang berbeda-beda terhadap anak. Makanya harus mengenal di awal itu, mengenal potensi anak, ada mapping itu penting ya. Penting. Dan kurikulum kemarin kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di awal pembelajaran sebelum
pembelajaran nih guru harus punya data ya, jenis-jenis Jenis anak kecerdasan ini apa saja ada database-nya itu, Yes. sehingga bisa melayani dengan baik. Paling nggak kan Baik, itu ya visual, auditory sama ya paling sama, tiga itu ya. audio, gambar, visual itu, Oh. gerak, motorik, Motorik, biasanya seperti itu. Jadi memang harus dikombinasikan itu. Iya benar, makanya memahami salah satu Iya. teori belajar, apalagi yang dipakai kurikulum kita ya, itu Iya. pentingnya di situ. Jadi Betul. tahu anak ini sebenarnya udah pada level mana sih? Iya. Pada tahap masih tahap sensori apa tahap Betul. apa sudah tahap apa konkret apa tahap yang mana? Iya, betul. Jadi begitu ya. Jadi menarik Sohib Muda ya obrolan pagi hari ini saya sama Pak Jaki tentang teori belajar Piaget ya, kognitif Piaget ini ya. dulu, Ini ya. kita fokus di pemikiran teori Piaget ini ya. Karena ya tadi ada 4 tahapan, sehingga kalau kita mengetahui tiap tahapan tersebut, ciri-cirinya kita bisa memberikan stimulus yang pas ya, Yes. seperti itu ya. Iya, manfaatnya di situ. Intinya manfaatnya di situ Ya. kita belajar teori Iya. teori belajar tuh ya. Belajar. Padahal teori belajar banyak sekali. sekali. Nanti akan kita ulas di episode-episode yang akan datang ya. Ya. Mungkin sekian cukup Terima kasih. Mas Jaki ya. Iya. Sohib Muda, bincang-bincang pada kali ini yang fokus pada pemikiran teori belajar Piaget tentang 4 perkembangan ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan perspektif, bisa memberikan wawasan, dan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat ya. Amin, amin, amin. Nanti sampai jumpa kembali di obrolan-obrolan Obrolan berikutnya berikutnya. tentang Terima kasih. pendidikan, masih seputar tentang teori ya, akan kita bahas, akan Ya. kita ulas satu Kita ulas persatu satu-satu. begitu ya. Baik. Terima kasih Sohib Muda, dan dengan berakhirnya obrolan ini kami undur diri ya, pamit, sehat selalu, dan salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.